10 hal yang bikin aki rusak, akhirnya drop, tekor tanpa disadari, dan hingga akhirnya sering beli aki, akhirnya boros ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Aki baru sekalipun paling umurnya 1 tahun sudah ngedrop, udah tekor, harus ganti dan beli lagi. Bahkan ada yang cuma 6 bulan sudah harus beli aki baru lagi. Sebenarnya perilaku seperti inilah yang bikin aki cepat rusak. Halo rekan semuanya, kali ini saya akan menjelaskan apa yang menyebabkan aki cepat drop, tekor, hingga akhirnya rusak. Perilaku seperti apa yang bisa menyebabkan aki bisa sering ganti dan sering beli. Simak selengkapnya. Yang pertama adalah mobil jarang dipakai atau jarang dipanasi. Kenapa bisa bikin aki cepat tekor, cepat drop? Karena yang namanya aki basah maupun aki kering atau MF kalau jarang diinjek ataupun kena tegangan atau dicas, itu nanti bisa cepat bikin selnya rusak, dan larutan yang ada di dalamnya, cairan elektrolitnya itu nanti akan berkurang kemampuannya dalam daya simpan tegangan. Yang kedua adalah menggunakan oli mesin asal murah atau menggunakan oli mesin yang kualitasnya kurang, menggunakan oli asal-asalan, spesifikasinya atau SAE-nya tidak sesuai yang direkomendasikan pabrikan. Oli yang kualitasnya kurang itu penguapannya akan tinggi saat mesin bekerja. Oli kalau sudah menguap berkurang, mesin akan panas. Oli yang berkurang berkualitas juga tidak punya zat aditif untuk membantu mendinginkan mesin. Mesin yang sudah cukup panas ini kalau sudah over panasnya, efek dari suhu panas ini akan membuat sel aki ini cepat rusak karena panasnya berlebihan. Kalau selnya sudah cepat rusak, itu biasanya timbul korosi akibat asam sulfat. Korosi akibat panas di sel aki inilah yang membuat daya simpan aki cenderung semakin menurun semakin hari, dan akhirnya ngedrop, rusak, harus beli baru. Yang ketiga adalah menggunakan air radiator sembarangan. Sembarangan dalam arti yang penting murah, yang penting hemat biaya. Beli air radiator, spesifikasinya tidak diperhatikan, bahkan ada yang mengisinya dengan air biasa atau air jeding. Apa akibatnya? Yaitu air radiator cepat menguap, aditif pendinginnya kurang, akhirnya mesin overheat, panas. Nah, panas inilah yang sering sekali berpengaruh pada kekuatan aki, pada daya simpannya. Akibat suhu yang panas ini cepat sekali memicu aki jadi cepat rusak selnya. Yang keempat adalah terjadi masalah pada alternator atau dinamo ampere. Sistem pengisiannya tidak maksimal, tidak sesuai standar. Dinamo ampere yang bagus itu saat mobil sedang berjalan atau mesin sedang hidup, itu idealnya harus 14,2 volt posisi charging. Kalau pada saat mobil sedang berjalan atau mesin sedang hidup kok tegangannya di bawah 14,2 volt, itu berarti sistem pengisiannya bermasalah ataupun over beban di dalam mobil Anda, sehingga pengisiannya berkurang. Yang kelima adalah beban listrik yang terlalu berlebihan di dalam mobil, terutama saat mobil sedang berjalan atau mesin hidup. Semua aksesoris dihidupkan seperti tape, amplifier, CVD, lampu-lampu LED, sampai dengan lampu kabin semua dinyalakan. Akhirnya pengecasan tidak maksimal dari alternator. Pengisian yang tidak maksimal ini akan menimbulkan loss tegangan lebih banyak daripada yang diisikan ataupun diumpan ke aki. Akhirnya aki akan lebih sulit dipakai untuk menghidupkan mesin, biasanya di pagi hari setelah mobil dipakai. Yang keenam adalah beban listrik malam hari saat berkendara itu terlalu banyak, terutama di lampu-lampu ini, lampu besar, lampu fog lamp, lampu di dalam kabin. Itu kalau lampu itu semuanya menyala, itu nanti pengisiannya juga tidak akan optimal, karena loss setrumnya lebih banyak daripada setrum yang diisikan ke aki. Akhirnya di berikutnya pada saat mobil mau digunakan lagi, akinya sudah ngedrop, tegangannya kurang, akinya tekor ya, dipakai untuk menghidupkan mesin itu susah sekali. Yang ketujuh, kurang memperhatikan ketinggian air aki. Seiring pemakaian, aki itu akan menguap isi cairan elektrolit di dalamnya. Jika aki sudah terlalu berkurang, daya simpannya akan berkurang, kemampuannya untuk menyimpan listrik pada saat di charging juga akan berkurang.
Kalau air yang berkurang itu lama-lama dibiarkan, akhirnya selnya kering dicampur sulfat, hasilnya korosi, akhirnya akinya rusak dan harus beli baru. Yang kedelapan adalah tidak rutin melakukan pengurasan aki setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Aki baru sekalipun itu kalau dipakai dalam 1 tahun, akinya nggak pernah dikuras, diisi aki sir baru lalu dicas di luar atau dicas ulang, itu dijamin pasti akinya cepat rusak. Maka kalau mau akinya awet harus melakukan pengurasan air aki ini secara rutin, terutama 6 bulan sampai 1 tahun sekali, dengan ciri-ciri jika kutub-kutubnya ini sudah timbul putih-putih serbuk asam sulfat itu harus dibersihkan dan sudah mulai harus dikuras, karena biasanya kalau merentul di sini serbuk putih akibat asam sulfat, dalamnya juga sudah kotor. Yang kesembilan, dan ini juga jarang disadari ya, pada saat siang hari berkendara akibat cuacanya sangat panas, akhirnya menghidupkan fan plus AC. Fan plus AC ini sangat menyedot tenaga listrik dari aki. Jadi pada saat berkendara ininya hidup dua-duanya, akhirnya pengisian ke aki kurang maksimal, akinya nanti digunakan berikutnya bisa ngedrop. Jadi kalau siang hari alternatifnya kalau tidak terlalu panas mending nyalakan fan saja, AC-nya dimatikan, karena AC ini nanti akan menghidupkan magnetic clutch dari kompresor ini yang tegangan ataupun arusnya butuh besar sekali, yang akan mengakibatkan loss setrum pada saat aki sedang dicas pas mobil sedang digunakan. Yang ke-10 ya, akibat aksesoris yang bebannya banyak di mobil, akhirnya Anda mengganti aki standar dengan aki yang lebih besar. Misalkan mobil Anda standarnya 35 ampere, Anda langsung ganti dengan 60 ampere. Efeknya apa? Karena alternator ini dayanya sudah disesuaikan dengan aki yang direkomendasikan pabrikan. Jadi kalau alternatornya kecil, akinya 2 kali lipat lebih besar, ya jelas pengisiannya tidak akan maksimal. Pengisian yang tidak maksimal inilah dari alternator akibat aki ampernya terlalu besar. Akhirnya akinya lama-lama loss setrum dan akhirnya kekurangan listrik, daya simpannya berkurang akibat pengisian yang tidak optimal sama sekali. Jadi sebaiknya mending menggunakan aki yang ampere atau Ah-nya sudah sesuai dengan pabrikan, karena itu sudah didesain sesuai dengan jenis alternator yang dipakai atau speknya sesuai dengan alternator. Sebaiknya kalau mau ganti aki yang besar juga harus dengan alternator yang dayanya juga lebih besar. Tidak boleh akinya lebih besar ampernya berlipat-lipat daripada alternator. Oke rekan semuanya, sementara itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat positif dan aplikatif. Dalam hal ini selalu perhatikan oli mesin dan air radiator, karena oli mesin dan air radiator tidak hanya membuat aki awet, tapi mesin Anda juga aman dan tahan lama. Selamat bekerja dan beraktivitas, sampai berjumpa lagi di tutorial selanjutnya.